Hai Sobat JDIH KPU. Salam hangat dari JDIH KPU Kabupaten Tasikmalaya. Kami perkenalkan salah satu tokoh nasional yaitu Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya. Beliau lahir di Tasikmalaya pada 14 Januari 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Tasikmalaya terletak di bagian selatan dari Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerjai. Pengabdiannya yang paling besar kepada bangsa Indonesia adalah dengan beraninya ia mendeklarasikan kepada dunia Deklarasi Juanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957, yang berisi deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia termasuk laut di sekitarnya, antara dan di dalam Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah maritim Indonesia tetap mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939, yaitu Territoriale ZNN Maritieme Kringen Ordonantie, ZEMKO. Peraturan ini menetapkan wilayah laut Indonesia adalah 3 mil dari pantai yang mengelilingi pulau. Berdasarkan aturan tersebut, kapal asing dapat leluasa berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, RI. Dengan diumumkannya Deklarasi Juanda Laut Indonesia tidak terbatas pada zona yang diatur dalam ZEMKO 1939. Sebaliknya, Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, di mana wilayah maritimnya mencakup laut di sekitar, di antara, dan di dalam wilayah kepulauan Indonesia. Deklarasi Juanda diresmikan dalam UU Nomor PRP 1960 tentang Perairan Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi 5.193.250 km persegi luasnya dengan pengecualian Irian Jaya yang masa itu masih dikuasai oleh Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa Deklarasi Juanda membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diakui dunia. Berbagai konfrontasi antara negara adidaya, Amerika Serikat, dan Australia menjadi kendala yang harus dihadapi. Untungnya, Dr. Hashim Jalal dan Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja melanjutkan perjuangan diplomasi ini. Hingga akhirnya Deklarasi Juanda diakui dan diabadikan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, UNCLOS. Kawasan maritim Indonesia mempunyai banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Luas wilayah lautnya adalah 5,8 juta km2 dan merupakan 3/4 dari total luas negara. Selain itu, terdapat lebih dari 17.000 pulau dan dikelilingi pantai terpanjang setelah Kanada yang mencapai 95,2 km. Selain itu, menurut pakar ekonomi maritim Rohmin Dahur, total potensi ekonomi industri pelayaran Indonesia sebesar 800 miliar dolar Amerika per tahun. Pada saat yang sama, peluang kerja dapat diciptakan bagi sekitar 40 juta orang. Kini, Indonesia harus memindahkan pembangunan nasionalnya dari darat ke laut. Kuncinya adalah mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan menciptakan desentralisasi pusat pertumbuhan ekonomi seluruh Nusantara. Dengan ini diharapkan dapat menyusun strategi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Ketika Indonesia mampu memanfaatkan potensi ekonomi laut secara produktif, maka permasalahan pengangguran dan kemiskinan dengan sendirinya akan teratasi. Demikian sekilas info mengenai salah satu tokoh nasional. Nantikan konten selanjutnya hanya di JDIH KPU Kabupaten Tasikmalaya.